rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali dipertemukan dalam kajian rutin mengkaji ilmu fikih. Insyaallah sebagaimana dijadwalkan malam ini untuk langsung tanya jawab mungkin ya dari apa yang sudah dibahas supaya waktunya lebih leluasa ya. Jadi untuk memurojaah kembali ya apa yang sudah disampaikan ya, dan memperdalam ya. Silakan kita mulai pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau izin bertanya terkait masalah masbuk Pak Ustaz. Masbuk? Ya, masbuk tinggal sholat gitu. Karena setahu saya mohon di koreksinya Pak Ustaz, ketika kita masbuk imam membaca surat setelah Al-Fatihah, ada sebagian beranggapan bahwa kita langsung membaca Al-Fatihah. Tapi kan sebagai keterangan seperti yang kemarin saya dapat, sebetulnya pada waktu itu harusnya kita mendengarkan bacaan imam. Iya, betul. Jadi hal yang lebih baiknya dilakukan seperti apa? Yang satu, terus yang kedua, ketika kita melakukan sholat sunat, misalkan qiyamul lail, misalkan untuk hajat, tahajud, macam-macam, disarankan untuk berpindah tempat, Ustaz. Apakah maksudnya mohon keterangannya? Terima kasih Ustaz. Ya. Kita jawab dulu aja ya. Si nanti kebanyakan. Ya, yang pertama ya, ketika masbuk memang sudah dijelaskan bahwa ada perbedaan ya pendapat di kalangan ulama ketika imam sudah masuk membaca surat. Ya, apakah makmum itu membaca sendiri Al-Fatihah ya, ataukah mendengarkan imam? Nah, dari dua pendapat itu yang lebih kuat insyaallah ya adalah mendengarkan apa yang dibaca oleh imam, karena jelas ya dalilnya, ayatnya di dalam Al-Qur'an ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya, apabila dibacakan Al-Quran maka simak ya dan diam agar kalian mendapat rahmat. Nah, perintah ini tentu dilaksanakan ya termasuk di dalam sholat ya, apalagi gitu ya, di dalam sholat ya, sehingga ketika imam itu membaca ya cukup makmum itu mendengarkan ya. Dan ada ya hadisnya bahwa dengan mendengarkan itu sudah menjadi bacaan bagi makmum. Jadi sama seperti membaca. Jadi sudah terhitung ya, atau sudah mendapatkan ya bacaan, baik itu Al-Fatihah maupun surat. Ya, jadi dengan makmum mendengarkan Al-Fatihah ya artinya dia sudah dapat Al-Fatihah. Ya, sudah melaksanakan kewajiban rukun ya, yaitu membaca Al-Fatihah pun dengan mendengarkan. Jadi sama seperti membaca. Begitu juga membaca surat setelah Al-Fatihah. Ketika makmum mendengarkan bacaan imam ya, maka makmum pun sama mendapat pahala dari bacaan surat ya, yang walaupun hukumnya sunnah ya, membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, jadi itu yang terbaiknya Pak, insyaallah. Nah, sehingga
Kalau masbuk ya kalau sudah lewat Al-Fatihahnya, sudah masuk surat, ya sudah, berarti kita tidak mendapat rakaat tersebut. Iya. Jadi rakaat tersebut tidak terhitung. Dan ini juga sudah kita sampaikan, ada dua pendapat ulama. Ya, yang pertama yang berpendapat bahwa kalau mendapat ruku berarti dapat satu rakaat. Nah, pendapat yang kedua, ya harus dapat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun. Nah, jadi yang lebih kuat dari dua pendapat ini adalah tetap dia harus mendapat Al-Fatihah, karena jelas ya Al-Fatihah itu adalah rukun. Karena jelas dalam hadis, la sholata ya liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, jadi ketika masbuk Al-Fatihah udah lewat, ya sudah, berarti tidak dapat rakaat tersebut. Ya, dan tadi ya kita diharuskan ya mendengarkan bacaan imam, jangan membaca sendiri Al-Fatihah. Jadi supaya dapat rakaatnya baca sendiri gitu ya, Al-Fatihahnya. Nah, itu kurang sesuai ya menurut yang lebih kuat, Pak, dari pendapat ulama gitu ya. Dan itu juga dipegang oleh para ulama juga sama ya. Jadi para ulama itu berbeda pendapat. Nah, mana yang akan kita pilih? Nah, berdasarkan kita mempelajari dasar-dasar yang digunakan, dalil-dalil yang digunakan oleh ulama itu, tidak sebatas hanya taklid saja gitu ya. Berarti intinya di Al-Fatihah Pak Ustaz ya? Al-Fatihah. Jadi tidak perlu diulang bisa. Apa? Kalau kita ketemu imam sudah baca surat, kita masuk, perlu tadi kita baca Fatihah atau diulang. Kira pendapat yang kuat itu yang diulang gitu. Iya, diulang. Jadi kan tidak dapat Al-Fatihah berarti tidak dapat rakaat. Ya kan, berarti harus diulang. Iya, karena rakaatnya nggak dapat ya diulang lagi. Diteruskan Ustaz. Iya, gitu. Ini kan kata mendengar. Itu kan kalau harusnya kuat sekali ya Jose tentang nggak usah. Biar nyambung saja. Jadi begini Ustaz. Saya kadang-kadang masih ragu nih tafsirnya, yang makna tafsirnya tentang apabila kita sholat berjemaah, masbuk itu mendengar imam membaca, lalu kita mendengarkan. Itu dia. Kita dengan telinga mendengar. Itu tekniknya seperti apa? Karena ada makna lagi dalam kita ya dibaca dengan hati. Kita dengan otak itu mendengar, dengan telinga mendengar, di dalam hati itu membaca, diikuti. Jadi mengikuti imam itu membaca itu. Tapi tidak dijaharkan di hati saja. Kalau dia tidak dengan hati itu belum afdal gitu. Katakanlah paling tidak begitu katanya. Mana yang paling kuat? Sebab kalau bahasa Indonesia mendengar itu kan hanya dengan telinga, belum tentu dengan hati. Nah, ini gimana sebenarnya makna dari hadis berjemaah itu? Ya. Yang kedua memang harus ditekankan, masih banyak juga di saudara-saudara kita, sholat berjemaah itu kalau nak membarengi imam, ruku, sujud dan sebagainya, kadang-kadang mendahului imam. Nah, itu yang paling kuat yang mana ya? Bareng atau setelah? Kalau saya pernah dialog gitu Ustaz, ya kalau imam itu Allahu Akbar, baru kita bergerak. Baru kita juga mana yang paling baik. Makasih. Iya. Ya, untuk mendengar itu jelas ya, yang namanya mendengar itu ya dengan telinga.
Ya, kalau misalnya membaca dalam hati ya itu bukan mendengar, berarti membaca. Jadi yang namanya mendengar ya cukup dengan telinga saja. Diam, katanya diam. Makanya kan tadi di ayat itu dikuatkan lagi. Fastamniulahu wa ansitu. Dengarkan dan diam. Nah, diam berarti udah tidak membaca apa-apa, baik disuarakan atau di dalam hati. Di hati pun enggak. Karena yang namanya diam itu ya diam. Karena kalau orang misalnya dia sambil membaca, berarti kan dia tidak mendengarkan. Jadi di dalam hati itu ada kata diam. Iya, di ayat itu. Iya, di ayat itu kan jelas. Iya benar, diam. Iya, diam. Ya, nah kemudian untuk ya makmum tentu mengikuti ya imam ya setelah imam dulu. Tidak boleh mendahului ataupun sama. Ya, yang namanya mengikuti itu ya imam dulu baru makmum. Itu namanya mengikuti. Jadi bukan berbarengan. Ya, bukan berbarengan. Makanya tunggu dulu. Ya, tunggu dulu imam patokannya tadi ketika imam sudah bar gitu ya, kita baru bergerak. Allahu Akbar, bergerak. Ya, walaupun misalnya panjang gitu, Allahnya panjang. Tunggu aja dulu gitu, jangan terburu-buru. Gitu ya. Silakan. Begini Ustaz, dalam sholat, terutama sholat zuhur dan asar, ya kan tidak dinyanyikan suaranya. Ya. Sedangkan kita sebagai makmum di belakang atau apalagi masbuk belum selesai Al-Fatihah, kita mengikuti imam atau gimana itu nanti tambah lagi. Al-Fatihahnya belum selesai. Iya. Karena kalau mahmud kan nggak siang hari zuhur atau asar nggak kedengaran gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, makanya dalam bacaan ya kita harus bisa memperkirakan dan bacaannya ya normal ya, jangan terlalu panjang, disesuaikan saja ya, supaya terutama Al-Fatihah ya supaya keburu ya, tidak terlalu lama. Jadi Fatihahnya jangan dilama-lamain ya. Akhirnya nanti belum selesai imam sudah berpindah. Ya, nah kalau misalnya terlambat sedikit mah nggak apa-apa untuk menyelesaikan Al-Fatihah dulu. Misalnya imam udah ruku, kita Al-Fatihah ini tinggal sedikit gitu. Kalau tidak terlalu lama mah nggak masalah, selesaikan dulu. Lalu kemudian nyusul. Jadi kalau terlambat sedikit tidak masalah. Jangan sampai ya terlalu jauh gitu ya. Jadi imam ruku kita menyelesaikan dulu, lalu nanti keburu kita ruku gitu ya. Jadi kalau jedanya nggak terlalu lama nggak masalah. Jangan sampai terlalu lama imam udah sujud kita belum ruku. Nah itu kan udah terlalu lama, terlalu jauh gitu ya. Jadi kalau sedikit mah nggak masalah, selesaikan dulu bacaan kita gitu ya. Nah tadi yang belum dijawab ya, pertanyaan yang tadi berpindah tempat. Nah, emang ada hadisnya Pak? Ya ada hadisnya, dianjurkan ya untuk memperbanyak tempat ya. Kenapa ya? Karena supaya ya tempat yang kita jadikan sholat itu dia menjadi saksi ya.
Itu ada hadisnya ya. Jadi dianjurkan untuk berpindah tempat, tapi bukan harus. Ya kalau misalnya agak sulit, penuh gitu ya, repot ya nggak harus. Ya kalau hal itu memungkinkan, ya mudah ya untuk berpindah ya silakan. Jadi maksudnya supaya bumi itu jadi banyak saksi kita melaksanakan sholat. Ya jadi bumi ini, lantai ini dipakai sholat, ini dipakai sholat, pakai sholat. Jadi banyak saksi, menjadi saksi akan sholatnya kita, akan sujudnya kita, gitu. Jadi jangan di situ aja, gitu ya, pindah-pindah. Nah makanya juga seperti sholat sunnah itu juga dianjurkan di rumah, supaya rumah itu juga menjadi saksi, ya tempat yang kita gunakan untuk beribadah. Ya, makanya kan ada hadis yang mengatakan sebaik-baik sholat itu adalah di rumah kecuali sholat wajib. Jadi maksudnya sholat sunnah itu ya lebih baik di rumah. Itu ya kalau misalnya sempat. Ya misalnya sholat ya bahkan. Tapi kalau terlalu jauh kan yang seperti rawatib kan memang nyambung dengan sholat fardu ya. Kalau rumahnya jauh ya terlalu lama jedanya. Ya makanya seperti sholat malam ya, sholat yang lain itu Rasul biasa di rumah beliau melaksanakannya. Itu ya. Silakan yang lain. Tadi menyambung pertanyaan Mas Bu, Ustaz. Karena memang Mas Bu ini favorit ya, Mas Bu. Karena komanya kecepatan. Ketika Mas Bu sementara imam sholat zuhur atau asar, tadi Pak di Jamal sempat bertanya, belum tamat membaca Fatihah. Kemudian menuntaskan sehingga gerakannya akhirnya rukunya terlambat ya. Itu kan diperbolehkan. Nah, manakala memang dipotong, saya pernah mendengarkan ada salah satu ustadz juga yang salah di sosmed itu ketika sudah membaca 3 atau 4 ayat di Fatihah, surat Fatihah, maka sudah masuk ke dalam bacaan surat Fatihah seluruhnya, satu surat. Apakah itu ada hadisnya? Jadi ketika sudah membaca sampai dengan 3 atau 4 ayat, maka dianggap sudah satu surat. Itu ketika masbuk. Apakah memang ada hadisnya? Yang kedua, manakala kita masbuk, masih masbuk berjalan di pelataran masjid, kemudian imam takbir dan terdengar setelah takbir imam membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, tapi kita ketinggalan takbir. Ketika takbir baru setelah alhamdulillah. Apakah itu juga sudah ketinggalan rakaat? Ya. Atau boleh menyusul? Jadi setelah takbir tidak baca iftitah, terus langsung membaca Fatihah tapi menyusul. Nah, itu pertanyaan keduanya. Jawab aja, masih luas waktunya kalau masih ada. Kaitannya dengan sholat sunat. Ada apakah sholat sunat itu ada yang menyampaikan boleh hanya membaca Fatihah saja atau boleh membaca surat, malah dianjurkan surat yang panjang. Nah ini yang benar yang mana? Karena ada, saya memperhatikan beberapa jemaah yang ketika
Ya, yang pertama, kalau yang secara spesifik ya menyebut kalau sudah lewat 3 ayat terus masih dapat Al-Fatihah, itu secara spesifik seperti itu saya belum menemukan ya. Yang ada itu tadi, ada yang berpendapat kalau dapat ruku dapat rakaat. Nah yang kedua tadi dapat Al-Fatihah, harus dapat Al-Fatihah baru dapat rakaat. Jadi hanya 2 itu saja. Tidak ada yang berpendapat ya, atau pendapat tapi nggak tahu dalilnya dari mana ya. Ya bahwa kalau udah dapat 3 ayat berarti dapat Al-Fatihah, itu nggak ada ya. Yang spesifik menyebutkan seperti itu dalilnya gitu ya. Itu ya. Nah, dan Al-Fatihah itu ya harus lengkap. Kalau misalnya ketinggalan 3 ayat ya berarti tidak lengkap. Ya, bahkan 1 ayat yaitu basmalah, kan basmalah termasuk ayat 1 juga tidak lengkap. Jadi Al-Fatihah itu ya harus lengkap semuanya dari mulai basmalah. Ya, dan sekaligus pertanyaan kedua ya, karena masih sama itu. Harus ketika kita sudah masuk ke dalam sholat, sudah takbiratul ihram. Kalau kita belum masuk ke dalam sholat ya, mendengar, ya udah mendengar, cuman belum masuk ke sholat, dia nggak dihitung. Iya, tidak dihitung. Misalnya udah nyampe di masjid, kan kedengeran tuh, kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita belum masuk sholat, belum takbir, ya nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu adalah setelah kita masuk sholat dengan takbiratul ihram. Ya, ketika kita sudah takbiratul ihram, nah maka itulah yang dianggap, kalau misalnya bismillahnya udah lewat, kita dapat alhamdulillahnya atau bahkan lebih, ya berarti kita belum dapat Al-Fatihah. Ya, berarti belum dapat rakaat. Itu ya harus diulang lagi. Ya, dan juga dianjurkan ya, ada hadisnya untuk secara dengan tenang ya, untuk berangkat ke sholat tuh, jangan berlari terburu-buru gitu ya. Ya, sehingga akhirnya tidak tenang dalam melaksanakan sholat. Karena sholat itu harus dilakukan dalam keadaan tenang. Wa idza tma'nantum faqimus sholata. Apabila karena sudah dalam keadaan tenang, sholat. Kalau orang terburu-buru, ngos-ngosan gitu kan, ya itu kan tidak tenang. Ya, nah makanya dianjurkan untuk ya datang sebelum pelaksanaan sholat. Ya kan, minimal azan, ya azan kita berangkat datang. Ya, sehingga pada saat dilaksanakan sholat itu dalam keadaan tenang, nyaman. Ya kan? Itu tidak dalam keadaan tergesa-gesa, ya dalam keadaan capek dan sebagainya, supaya ada tumaninah dalam sholat itu, ada kehusyuan dalam sholat itu. Ya, alaikum bisakinah, kata Rasulullah. Ya, hendaklah kalian dengan tenang ketika menuju sholat. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Ya, apa yang kalian dapat dari sholat itu, maka berarti kalian mendapatkan sholat itu. Jadi rakaat yang kalian dapatkan ya bersama dengan imam, berjamaah dengan imam itu ya, maka kalian sudah terhitung sholat dengannya. Nah, adapun yang tertinggal ya, fatakum fatimu, lalu sempurnakan. Kan jelas itu hadis yang berkenaan dengan sholat berjamaah itu. Ya, jadi kata Rasulullah SAW. Ya, jadi yang terlewat ya maka sempurnakan. Ya. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga tadi
Oh ya, apakah panjang atau tidak ya? Misalkan ada yang baca Fatihah aja, ada yang juga membaca Fatihah dan suratnya apa memang ada hadisnya harus panjang atau surat pendek-pendek boleh? Ya, dalam sholat sunnah itu sebenarnya leluasa saja ya. Ya, sesuai dengan kondisi kita. Ya, kalau memang kita punya keluangan waktu ya boleh untuk dipanjangkan. Ya, sholat dalam sholat sunnah itu. Sholat sunnah apa aja ya, termasuk sholat sunnah rawatib. Kalau memang kita punya keluangan waktu. Ya, dan membaca surat itu hukumnya kan sunnah, sehingga kalaupun orang misalnya memilih cuma Al-Fatihah aja, ya itu sah sholatnya. Ya, cuman kan rugi kan, nggak dapat pahala dari membaca surat. Ya, paling tidak yang pendek lah. Kalau memang kita terburu-buru ya ada urusan sebagainya, ya paling tidak pilih ayat surat yang pendek. Ya, minimal 1 ayat juga kan boleh. Membaca surat itu jangan sampai enggak sama sekali, cuma Al-Fatihah doang, ini rugi. Padahal itu ada keutamaannya. Itu keutamaannya yang besar. Itu jadi sebetulnya leluasa aja Pak dalam melaksanakan sholat sunnah. Ya, itu bisa dipanjangkan karena memang karena kan itu masing-masing kan, sehingga sesuai ya dengan kondisi masing-masing disesuaikan. Nah, kalau punya keluangan waktu ya tentu akan lebih bagus kalau dipanjangkan. Ya, tidak ada keperluan yang lain gitu. Memang dia punya waktu untuk ibadah yang banyak. Nah, kalau beda kalau dengan sholat wajib, apalagi menjadi imam, nah itu harus betul-betul memperhatikan kondisi jamaah. Ya, makanya kan Rasul menegur imam yang terlalu panjang gitu, sehingga memberatkan kepada makmum. Jadi makmum punya kebutuhan yang lain. Seperti misalnya maghrib, pada maghrib ada kajian, ya jangan terlalu dipanjangkan gitu, saat maghribnya. Nanti bisa waktu untuk kajian misalnya. Jadi dilihat kondisi. Makanya kan kata Rasul kepada imam itu meringankan. Ya, untuk memberi keringanan kepada jamaah, karena di jamaah itu ada yang sakit, ada anak kecil dan sebagainya. Ya, jadi jangan egois. Jadi imam itu karena dia hafid gitu ya, banyak hafalan Qur'annya, dia jadi murojaah di dalam sholat wajib. Ya, jadi harus dilihat. Kalau memang makmumnya siap dalam sholat yang dengan bacaan yang panjang, itu silakan, lebih bagus. Terutama memang yang Rasul contohkan kan yang panjang itu sholat subuh panjang, sholat isya ya pertengahan gitu. Sholat maghrib biasa pendek. Ya, pendek-pendek, dan pendek juga sebenarnya nggak terlalu pendek ya. Kalau kita ya misalnya surat-surat pendek. Bahkan Rasul juga kan dalam hadis pernah membaca surat At-Tur misalnya dalam sholat maghrib. Surat At-Tur kan lumayan ya. Ya lumayan surat At-Tur. Bahkan kan pernah tuh Rasul menegur siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ya kalau tidak salah. Yang beliau Mu'adz bin Jabal ya. Oh iya, Mu'adz bin Jabal. Yang terlalu panjang membacanya. Gitu. Lalu ditegur, apakah kamu akan membuat fitnah wahai Mu'adz ya, wahai Mu'adz. Terlalu panjang, mungkin baca apa ya pada saat itu? Mungkin Al-Baqarah atau apa, panjang. Nah, lalu Rasul menyarankan ya paling tidak sabihis gitu ya, sabihis, kemudian Al-Ghasyiyah. Nah, itu kan sebenarnya nggak terlalu pendek juga, sabihis kan lumayan. Gitu. Ya, sabihis marabikal itu lumayan. Ya, silakan. Nyambung yang tadi Ustaz. Nah, ketika kita salat sunat, apakah memang boleh meniadakan bacaan
tidak seluruhnya sampai selesai. Itu apakah boleh? Masih dalam sholat sunnah. Ada ketakutan ketinggalan misalkan. Ketika misalkan fobia, sehingga dipendekkan juga bagian. Ya. Kalau ibtidah sih kan hukumnya sunnah ya. Jadi kalaupun tidak dibaca ya nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Jadi ibtidah itu sunnah. Ya cuman tadi kan rugi gitu. Hal-hal yang sunnah yang istimewa dalam sholat kenapa ditinggalkan? Itu kan ibadah yang paling utama ya. Jadi kalaupun langsung ke Al-Fatihah tidak tetap sah sholatnya, karena yang wajib Al-Fatihah. Itu ya, yang wajib Al-Fatihah. Kemudian bacaan-bacaan ya kayak tahiyat. Ya walaupun sebetulnya bacaan itu kan ada perbedaan ulama ya, ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Bacaan seperti bacaan tahiyat gitu ya, tahiyatulillah dan seterusnya. Walaupun misalnya itu sunnah, itu kan tadi ya kita rugi untuk tidak mendapatkan. Ya kalau misalnya kita tidak membaca ya tahiyat, ya kita ngapain gitu, duduk gitu, tidak ada bacaan gitu kan, cuma ngulang atau gimana? Tidak tuntas, bacaannya itu tidak tuntas. Sampai mana? Sampai membaca Allahumma inni a'udzubika, nggak sampai situ. Oh. Nggak baca sholawat juga, cuma baca tahiyatnya. Oh baca tahiyatnya aja, ya boleh. Hanya tahiyatnya saja. Ya sebenarnya boleh. Ke dalam kondisi darurat misalnya. Sudah mau qomat, kita sholat qobliyah ya, atau ba'diyah bisa ketinggalan kereta atau apa gitu kan, baca tahiyatnya saja ya bisa, karena kan doa-doanya itu sunnah sebenarnya ya. Memang ada ulama yang berpendapat kayak sholawat itu wajib, ada yang mengatakan wajib. Seperti dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan sholawatnya wajib. Berarti kalau sholat wajib, berarti sholawat harus dibaca setelah tahiyat itu kan sholawat ya. Jangan sholli ala Muhammad. Ya cuman mayoritas ulama tidak mewajibkan sholawat. Gitu ya. Jadi boleh, sebetulnya boleh aja. Ya. Gitu. Itu Ustaz. Ya silakan. Baca Bismillah itu satu ayat enggak di dalam Fatihah? Di dalam Al-Fatihah. Iya, kan Bismillah itu ada yang disebutkan. Iya, termasuk surah Al-Fatihah yang lebih kuat. Ada yang menganggap tidak masuk satu ayat. Iya. Satu ayat mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat, insya Allah termasuk Al-Fatihah. Mayoritas ulama kan. Jadi termasuk Al-Fatihah Bismillah itu. Makanya dia kan nomor 1, ayat 1 dalam Al-Fatihah. Jadi satu ayat. Iya. Sehingga kalau nggak baca Bismillah berarti Al-Fatihahnya belum lengkap. Kalau belum lengkap berarti belum dapat Al-Fatihah, belum dapat rakaat. Makanya kalau imamnya mensirkan ya berarti kita juga harus sir juga membaca. Tapi gini Ustaz, itu yang mensirkan itu menganggap tidak satu ayat. Ada dua juga, ada dua Mana ini. yang lebih kuat tuh dalilnya? Yang mensirkan juga ada dua pendapat. Ada yang memang tidak baca, ada yang memang baca secara sir. Gitu. Nah, yang lebih kuat tadi termasuk Al-Fatihah. Baik dibaca secara jahar ataupun secara sir, yang penting dibaca.
Jadi kalau imamnya membacanya dalam hati bacaan bismillahirrahmanirrahimnya, nah makmum juga berarti baca sendiri dalam hati. Baru kemudian imam langsung alhamdulillah. Nah kita udah baca bismillah sendiri. Kalau kita nggak baca sendiri berarti kan udah lewat tuh, bismillahnya nggak dapat. Berarti kurang sempurna itu Fatihah. Kalau kita tidak mendengar imam baca bersama, kita baca sendiri. Kan patokannya mendengar tadi Pak. Kalau nggak kedengaran ya kita baca sebentar, masuk juga baca Al-Fatihahnya nggak kedengaran karena jauh. Ya, misalnya nggak kedengaran, mic-nya mati dan sebagainya. Berarti kita baca sendiri karena patokannya itu mendengar. Gitu ya. Sudah ini masih ada, silakan. Ustaz, apakah boleh kita sebenarnya menganggap bahwa Bismillah itu berdasarkan bagian dari Al-Fatihah. Namun dalam kondisi darurat, misalkan ini harus buru-buru berangkat banget gitu ya. Kemudian pas masuk berjamaah imam sudah alhamdulillah Allahu Akbar. Kemudian punya anggapan saya ikut mazhab yang itu Pindah mazhab. yang dari alhamdulillah kan ada dua pendapat gitu. Apakah diperbolehkan dalam kondisi darurat seperti itu? Kemudian yang kedua, ada kasus kemarin itu ada kabar teman meninggal dunia. Terus sore itu menerima kabar dahulu si HP itu mati, kemudian dicas dihidupkan. Nah beberapa menit sebelum azan tuh dikasih tahu gitu bahwa pemakamannya itu pada maghrib gitu kan, sehingga saya tuh berangkat pas azan maghrib dari rumah tuh gitu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, boleh nggak padahal pas depan masjid gitu kan, itu tuh udah sedang azan, tapi pergi dengan niatan nanti saya jamaah kosong di lokasi karena dengan tujuan supaya terkejam untuk menyolatkan. Apakah itu boleh? Dalam pelaksanaan ibadah ya, kita harus konsisten dalam sebuah pilihan pendapat. Ya, jadi perubahan itu kan adalah berdasarkan kita lebih meyakini yang mana. Ya, ketika kita sudah yakin dengan satu pendapat, ya sudah pegang teguh dalam kondisi apapun. Dalam kondisi, walaupun dalam kondisi darurat, ya kita misalnya meyakini bahwa Al-Fatihah itu harus, ya ketika enggak dapat ya harus diulang lagi. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan ya untuk pindah-pindah tanpa landasan yang jelas. Gitu ya. Jadi harus konsisten. Kita memilih pendapat yang mana, yaitu pegang teguh dalam kondisi apapun. Makanya kan kalau untuk rusuh dan sebagainya, sebenarnya Allah sudah memberikan rusuh. Dalam safar kan jadi dikosor, itu kan jadi lebih ringan, ya kan? Gitu. Nah, hal-hal yang wajib yang memang itu adalah harus yang azimah ya, bukan rusuh ya, kita harus komitmen untuk menjalankan. Kalau kita berpandangan Al-Fatihah itu harus, ya kita harus pegang teguh. Jangan kemudian karena dalam kondisi tertentu jadi berubah. Itu mah jadi kayak mempermainkan gitu. Kayak mempermainkan masalah agama. Ya kan? Jadi harus konsisten dengan pendapat mana yang kita pilih. Ya, yang kita pahami secara kuat ya, berdasarkan dalilnya, kita jelas gitu ya bagi kita. Kemudian ketika ada ada keperluan ya seperti tadi, itu kan boleh menjama qashar, itu boleh ketika memang ada keperluan ya, apalagi kan untuk jama takhir ya, itu dibolehkan ya ketika memang mendesak, ada keperluan kita menyolatkan dan sebagainya. Ya, nanti kemudian sholatnya di jamaah takhir berarti dengan isya, atau masih dapat waktu maghrib? Masih dapat waktu maghrib, ternyata di perjalanan
jadinya pada Isa ini tuh dimakamkannya. Oh gitu. Jadi terkejar singgah dulu ke pom bensin sholat. Oh iya boleh seperti itu. Karena kan sebetulnya hanya keutamaan saja sholat di awal waktu itu. Jadi dengan adanya rentang waktu sholat itu sebenarnya pilihan, orang boleh mau melakukan di awal, di tengah, di akhir. Itu diperbolehkan, apalagi ada kondisi tertentu, ada keperluan dan sebagainya, itu boleh. Itu ya. Bahkan jama juga kan bukan hanya ketika safar saja. Bukan hanya ketika sakit saja ya, termasuk ada keperluan itu boleh menjamu. Ketika ada keperluan, apalagi keperluan yang mendesak, begitu ya. Baik, gimana? Satu lagi, silakan. Ini sering terjadi Ustaz. Manakala memang kita lagi sholat berjamaah, tiba-tiba di sebelah kita tuh membaca suratnya agak sedikit keras, sehingga kita itu terganggu. Apalagi kalau kita masbuk, balik lagi masbuk Ustaz. Imamnya itu berdoanya berjamaah. Kadang-kadang kita itu terganggu dengan doa yang keras. Nah, ketika kita selesai sholat, ketika kita tadi berulang terganggu, kemudian membaca ulang, apakah kita perlu sujud sahwi? Karena bisa jadi ada bacaan yang terlewat. Bacaan yang terlewat. Sering ya, beberapa masjid masih ada jemaahnya itu yang sering membacakan doanya dengan keras, sehingga kitanya jadi terganggu. Bolak-balik sama berarti. Sama kan? Itu Ustaz. Terima kasih. Kalau sujud sahwi itu karena lupa ya. Karena lupa ya, terlewat gitu ya. Nah kalau terganggu seperti itu adalah kita ngambil yakinnya. Misalnya tadi Al-Fatihah yakin gak terbaca secara penuh ya. Kalau yakin ya sudah, berarti gak usah diulang dan gak perlu sujud sahwi. Kalau misalnya ada yang kelewat di Al-Fatihahnya gitu, tidak tidak sempurna Al-Fatihahnya. Nah, kalau Al-Fatihah tidak sempurna ya mau tidak mau kita harus mengulangi. Ya nggak cukup misalnya dengan sujud sahwi, yang rukun itu tidak tergantikan dengan sujud sahwi, tetap harus diulang. Sujud sahwi nggak bisa menggantikan rukun, nggak bisa. Jadi kalau terlewat rukun, kalau karena lupa terlewat rukun, tetap harus diulang lagi rukun itu, baru sujud sahwi. Kalau memang lupa, sujud sahwi itu karena lupa. Kalau nggak lupa ya nggak termasuk sujud sahwi. Kalau orang agak terganggu baca sebenarnya bukan lupa kan, gitu. Jadi rukun mah tetap. Nah kalau hal-hal yang sunnah, yang bukan rukun ya, nah itu mah nggak apa-apa, nggak terlewat juga, nggak perlu diulang lagi rokaatnya. Kalau lupanya sujud harusnya 2 kali jadi sekali, apakah diulang? Harus diulang lagi karena sujud kan rukun. Tidak terganti dengan sujud sahwi. Jadi tetap dia harus mengulangi rokaat itu, bukan sujudnya doang. Jadi 1 rokaat diulang. Jadi diulang 1 rokaat. Jadi misalnya sujudnya cuma sekali kan, udah langsung ke rokaat berikutnya, berarti rokaat sebelumnya itu nggak terhitung. Seperti halnya kan suka ada, saya sering beberapa kali lihat yang sholat sunat baca Al-Fatihah, dia baca terus dia nggak ruku langsung sujud gitu. Rukunya terlewat. Nah itu kita harus diulang. Iya harus diulang. Berarti Pak Ustadz, anggapan selama ini saya pernah dengar kalau di sujud sahwi itu katanya kalau kita kurang sholat sebelum menyelesaikan salam kita sujud sahwi dulu. Tapi kalau kita misalkan lupanya karena nambah rakaat, terus nambah gerakan, sujud sahwinya setelah salam, berarti gimana Pak Ustadz?
Iya bisa seperti itu kan ada ya, ada hadisnya yang sebelum salam, ya ada yang setelah salam itu maksudnya udah selesai sholat sujud sahwi, tapi setelah sujud kan ada salam lagi. Setelah sujud sahwi juga kan salam lagi. Ada yang seperti itu. 2 kali, sujudnya 2 kali. Iya, seperti sujud biasa. Ya, nah cuman ada rinciannya lah, nanti ada mungkin pembahasan khusus ya untuk sujud sahwi ini. Gitu. Jadi mana yang harus diulang, mana yang tidak, seperti itu. Ada rinciannya nanti. Baik, cukup dulu mungkin untuk sekarang. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf atas kurangannya. Qul qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.